Ketika Jepang masuk ke Indonesia, setelah sempat ditutup akibat perang, tidak banyak sekolah yang dibuka kembali. Sempat pula menyiapkan lulusannya agar dapat memiliki daya saing di pasar global. Tingginya tingkat kebutuhan tenaga kerja terampil dan besarnya potensi jumlah angkatan kerja Indonesia tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya yang dibutuhkan. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah melalui Impres nomor 9 tahun 2016 menginstruksikan pelaksanaan revitalisasi SMK untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan atau link and match. Link and match dalam revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif siap kerja yang memiliki kompetensi keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan perusahaan dan dunia industri. Perwujudan revitalisasi dituangkan dalam 10 langkah revitalisasi SMK. Kurikulum berbasis industri, teaching factory, penggunaan media video tutorial dan portofolio berbasis video e-report skill, revitalisasi sumber daya manusia, link and match dengan industri, mengembangkan kearifan lokal, dan peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal.
Uji sertifikasi profesi. Membangun SI. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Dr. Wardani Sugianto, MPD, yang sama-sama kami hormati Bapak Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Bapak Dr. Taufik Damarjati MT, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang SMK dan tim dari masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, yang sama-sama kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK seluruh Indonesia, dan yang sama-sama kami banggakan Bapak Ibu staf Direktorat SMK yang bergabung bersama link Zoom meeting dan channel live streaming YouTube Direktorat SMK. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah kita berbagi rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kesempatannya juga lah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diperkenankan berkumpul bersama-sama Bapak Ibu melalui media Zoom meeting dan live streaming dalam rangka kegiatan sosialisasi pengisian dan penataan ijazah SMK tahun 2022. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, kegiatan sosialisasi pengisian dan penatasan ijazah SMK tahun 2022 ini merupakan salah satu amanat dan tindak lanjut dari Persesien nomor 1 tahun 2022, di mana pada lampiran 2 membahas terkait tata cara pengisian, penggantian dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini SMK salah satu bagian dari pendidikan menengah kejuruan. Lalu bagaimana terkait tata cara pengisian, penggantian dan pemusnahan ijazah SMK sendiri? Dalam hal ini insya Allah dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Dr. Wardani Sugianto dan Bapak Taufik Damarjati, yang insya Allah akan memaparkan terkait tata cara pengisian, penggantian dan pemusnahan serta penatasan belangko ijazah SMK. Baik Bapak Ibu, untuk lebih diberkahinya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai acara ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, lanjut kita pada acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pengisian dan penatasan ijazah SMK tahun 2022. Kepada Bapak Direktur, Bapak Dr. Wardani Sugianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Rahmat Suhendra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Seksi Kurikulum, Kepala Sekolah, para guru yang sungguh saya hormati di seluruh Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena limpahan berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan sosialisasi penatausahaan pengisian dan penatausahaan ijazah tahun pembelajaran 2021-2022. Bapak dan Ibu yang
saya hormati, nanti lebih rinci akan dijelaskan dari teman-teman dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Taufik Damarjati, dan teman-teman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang saya hormati juga nanti yang akan menyampaikan sosialisasi. Di pengantar ini yang pertama saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras dalam menyiapkan tamatan tahun 2021-2022. Dengan suatu harapan prestasi anak-anak kita semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Dan yang tidak kalah penting, masih ada satu langkah yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana peningkatan keterserapan tamatan kita di dunia usaha, di dunia industri, atau berwirausaha, atau sebagian ada yang ingin melanjutkan. Ini tolong juga diperhatikan, difasilitasi oleh satuan pendidikan, agar kita tidak selama ini terus-menerus menjadi penyumbang pengangguran tertinggi, meskipun sudah turun lebih dari 1% daripada tahun sebelumnya. Namun saya mengajak di forum ini, mari kita perhatikan terkait dengan keterserapan tamatan anak-anak kita. Kembali kepada penata usahaan ijazah, ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mengacu dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara dan pengisian ijazah. Saya berharap itu sebagai acuan, namun hal-hal teknis nanti akan dijelaskan. Harapan kami Bapak dan Ibu, kita masih menggunakan pendekatan penulisan ijazah yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun hendaknya perhatian terhadap para penulis ijazah itu dilakukan penjelasan-penjelasan yang rinci agar tidak terjadi kesalahan, ya. Kemudian dikomunikasikan dengan baik dengan para guru, para penulis, supaya benar-benar bisa mengeliminir kesalahan-kesalahan yang terkecil. Kemudian saya berharap penyerahan ijazah itu dilakukan bisa tepat waktu Bapak dan Ibu. Jangan sampai terlalu mundur. Harapan kita mereka segera memanfaatkan ijazah ini untuk mencari pekerjaan bagi anak-anak kita. Dan tolong difasilitasi kalau sampai mereka mendesak perlu, ya dibuatkan surat keterangan lulus kemudian nanti diberikan ijazah, atau ada percepatan-percepatan dilakukan bagi yang secepatnya membutuhkan ijazah untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang ketiga, saya berharap dikomunikasikan dengan baik dengan orang tua, jangan sampai terjadi memanfaatkan momen penyerahan ijazah itu untuk penarikan dana yang endingnya akan menjadikan penghambat dalam penyerahan ijazah. Ya, diperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku agar kalau sampai menjadi budaya itu benar-benar diperhatikan bahwa itu secara sukarela. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk kegiatan hari ini kepada teman-teman dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Pak Taufik Damarjati, dan Bapak Ibu dari bidang penilaian untuk melakukan sosialisasi dan manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi agar pengisian penata usahaan, ya termasuk nanti penggantian, pemusnahan ijazah itu dapat dilakukan dengan tata cara yang benar. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekali lagi selamat atas kelulusan di tahun ini. Sekali lagi masih ada satu langkah yang harus kita lakukan untuk sekolah menengah kejuruan, adalah bagaimana meningkatkan keterserapan tamatan, memfasilitasi melalui bursa kerja khusus terkait dengan pemasaran tamatan bagi anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak
Direktur yang telah memberikan paparan dan informasi pengantar terkait sosialisasi kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, lanjut kita kepada materi utama, yaitu terkait sosialisasi tata cara pengisian dan penatausahaan ijazah SMK, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Taufik Damarjati. Kepada Bapak Dr. Taufik, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin, Pak Hendra, ini saya menggunakan dua device karena mikrofon di headset saya agak sedikit bermasalah. Pak yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Wardani Sugianto, MPD, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, yang terhormat para kepala bidang dan kepala seksi yang mengurusi atau membina SMK di Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator di Direktorat SMK, yang terhormat Kasubag Tata Usaha di Direktorat SMK, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMK, para guru, dan juga mungkin para siswa yang bergabung pada sosialisasi pengisian dan penatausahaan belangko ijazah tahun 2022 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin Pak Direktur, kami akan memaparkan materi terkait dengan pengisian, kemudian pengadaan, pencetakan halaman belakang ijazah, pengisian, serta penatausahaan belangko ijazah tahun 2022. Mohon izin host bisa di-enable screen sharing-nya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan pengisian dan penatausahaan belangko ijazah di tahun 2022. Termasuk juga di dalamnya pencetakan halaman belakang, kemudian juga prosedur pengembalian dan pemusnahan belangko ijazah. Baik, ada 4 bagian dari presentasi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengadaan belangko ijazah, pencetakan halaman belakang ijazah, pengisian belangko ijazah dan surat keterangan lulus, serta penatausahaan ijazah. Ya. Ya, adapun untuk pengadaan belangko ijazah ini kami sampaikan secara singkat saja ya, bahwa
pada awal tahun 2022 kami di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan telah melakukan pengadaan belangko ijazah untuk memenuhi kebutuhan belangko ijazah di satuan pendidikan se-Indonesia. Ya, adapun ada 2 jenis ijazah yang kami adakan, yaitu ijazah kurikulum 2013 program 3 tahun dan ijazah kurikulum 2013 program 4 tahun. Di mana referensi untuk jumlah penerima belangko ijazah per satuan pendidikan bersumber dari Dapodik. Ya, jadi kalau mungkin ada sekolah yang merasa kekurangan jumlah belangko, nah ini perlu dicek kembali Dapodiknya. Ya, ini secara umum kami sampaikan mengenai jadwal pengadaan, penyediaan dan distribusi, yang mana kami sudah melakukan pengadaan dari bulan Februari akhir atau Maret. Ya, kemudian proses distribusi ini sudah selesai sebetulnya di minggu kedua, namun karena ada Idul Fitri, jadi mungkin ada sedikit penundaan beberapa belangko ijazah untuk sampai di Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, kemudian dijadwalkan memang pada minggu keempat Mei, ya, atau akhir Mei ini sudah sekolah sudah melakukan pencetakan halaman belakang ijazah dan juga sudah mulai mengisi ya belangko ijazah. Ya, mohon maaf ini saya terlalu cepat ini. Ya, ini memang kami mengejar deadline atau milestone di minggu pertama bulan Juni, ya, mengingat pada hari ini tanggal 3 Juni 2022 SMK mengumumkan kelulusan untuk para siswa SMK kelas 12 untuk program 3 tahun dan kelas 13 untuk SMK program 4 tahun. Untuk itu dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat atas kelulusan Ananda sekalian. Semoga ini menjadi awal bagi petualangan Ananda sekalian di dunia kerja. Ya, jadi kelulusan ini bukan akhir, ya. Ini kelulusan ini bukan akhir, namun kelulusan ini merupakan suatu awal perjalanan yang panjang. Ya, kehidupan Ananda sekalian di dunia kerja. Ya, ini kemungkinan kan lulus umur baru 18 tahun ya. Sementara mungkin hidup ya kalau umurnya panjang bisa sampai 60-an tahun. Ya, di mana masa produktif itu kan bisa sampai 60 atau 65 tahun. Ya. Jadi ini ada perjalanan yang sangat panjang ya. Bisa sampai 45 tahun ini perjalanan setelah kelulusan ini. Jadi dimohon mungkin sekaligus kami menyampaikan agar sekolah bisa melindungi anak-anaknya pada saat kelulusan dengan mencegah pawai yang anarkis atau mungkin juga ritual-ritual tertentu yang mungkin tidak relevan dengan kondisi saat ini dan juga kondisi lulusan SMK. Ya. Baik, saya lanjutkan.
Untuk pencetakan halaman belakang ijazah, ya ini dicetak pada kertas A4 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah ada ukuran marginnya, dan diharapkan agar melakukan uji coba terlebih dahulu ya pada fotokopi belangko ijazah atau kertas kosong dengan ketebalan atau gramatur yang relatif sama. Karena memang belangko ijazah ini jumlahnya terbatas ya. Sehingga kalau misalnya langsung dicetak di belangko ijazah kemudian ada kesalahan, prosesnya ini akan cukup panjang. Harus memusnahkan dulu, meminta lagi gitu ya. Jadi ini kita memegang prinsip kehati-hatian dalam melakukan pencetakan halaman belakang ijazah ini. Nah, ini yang membedakan antara ijazah SMA dengan SMK ya. Kalau ijazah SMA ini halaman belakangnya kan sudah dicetak oleh pemerintah pusat. Sedangkan ijazah SMK ini harus dicetak sendiri. Karena kan ini kompetensi keahliannya beda-beda di masing-masing sekolah. Ya, jadi dimohon agar masing-masing satuan pendidikan berhati-hati pada saat melakukan pencetakan halaman belakang ijazah. Ada juga beberapa daerah yang mengkoordinasikan pencetakan halaman belakang ijazahnya di Dinas Pendidikan Provinsi atau kantor cabang dinas. Ini juga mohon untuk memperhatikan jangan sampai ada kesalahan pada saat pencetakan halaman belakang ijazah. Ya, terutama juga terkait pemilihan kompetensi keahlian ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan karena masing-masing kompetensi keahlian ini punya file halaman belakang ijazah yang berbeda-beda. Ya, ada namanya khusus di sini ya. Ada penamaan kompetensi keahliannya sehingga memang harus betul-betul berhati-hati pada saat mencetak. Begitu juga harus memastikan bahwa mata pelajaran yang tercantum pada file ini sudah sesuai. Ya, karena mungkin file untuk halaman belakang ijazah yang kami kirimkan ke daerah ada kesalahan-kesalahan. Ya, misalnya contoh di sini agribisnis ikan hias, tetapi di muatan peminatan kejuruannya ada misalnya psikologi, sosiologi, gitu ya. Itu seperti yang ada di pekerjaan sosial. Nah, ini tolong juga Bapak Ibu yang bertugas untuk mencetak halaman belakang ijazah mengecek kembali sebelum mulai mencetak. Ya, memastikan agar tidak ada salah cetak sampai berlembar-lembar. Ya. Nah, kemudian ya dipastikan ya Bapak Ibu ya setting printer atau mesin cetaknya ini pada ukuran A4. Ya, karena kalau tidak sesuai ukuran A4 nanti posisinya tidak akan sesuai dengan contoh ya, bisa miring ke kanan, miring ke kiri seperti itu. Ya, dan juga dipastikan halaman belakang ijazahnya juga berada pada sisi yang benar ya, dan sisi maksudnya sisi yang benar itu bukan hanya sisi sebaliknya tetapi atas bawahnya gitu. Jangan sampai nanti setelah dicetak ternyata terbalik gitu ya. Bukan terbalik mukanya tetapi terbalik posisinya gitu. Yang bawah di atas, yang atas di bawah seperti itu. Ya, dan juga yang mungkin perlu untuk sangat diperhatikan adalah daya tahan printer atau mesin cetak. Ya, biasanya kalau dulu itu nyetaknya itu sedikit dulu. Nyetak sekian lembar habis itu diistirahatkan. Nyetak sekian lembar diistirahatkan. Karena ya namanya mesin itu sebetulnya kurang lebih sama dengan manusia. Dia punya fatigue ya atau tingkat kelelahan yang akan mengakibatkan atau berimbas pada kinerja mesin itu sendiri. Ya, jadi ini memang sengaja kami wanti-wanti sekali untuk pencetakan halaman belakang ijazah, mengingat pada saat pencetakan halaman belakang ijazah ini rentan sekali terjadi kesalahan-kesalahan. Baik, saya lanjutkan ke pengisian belangko ijazah dan surat keterangan lulus.
Nah, untuk pengisian belangko ijazah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa kami mengacu kepada Persesjen Kemendikbudristek ya, nomor 1 tahun 2022 dan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, serta pedoman uji kompetensi keahlian tahun 2021-2022. Nah, untuk ijazah satuan pendidikan ini diisi oleh panitia penulisan ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jadi bukan sembarang orang ya. Jadi yang menulis pun ini kalau bisa atau wajib untuk di SK-kan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian pengisian ijazah ini menggunakan tulisan tangan Bapak Ibu ya. Dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Nah, ini sesuatu yang menurut kami baru di tahun ini, ya, yang mana di tahun-tahun sebelumnya kami masih mengakomodasi untuk penulisan menggunakan komputer. Namun dalam perjalanannya memang justru terjadi banyak sekali kesalahan yang diakibatkan oleh penulisan dengan komputer ini, sehingga kami kembali menggunakan pola tulisan tangan. Dan juga sebenarnya untuk penulisan berbasis komputer ini memang kami tunda ya sampai sekolah, daerah, atau kementerian memiliki sistem untuk memantau nilai-nilai yang dicantumkan pada belangko ijazah. Jadi ketika dia diketik itu memang bukan sekedar ketikan dari Excel, tetapi betul-betul terintegrasi sistem pengelolaan pencapaian akademik di satuan pendidikan. Ya. Kemudian merujuk ke pasal 9 ayat 1 ya, dalam hal kepala satuan pendidikan berhalangan ya, maka pengisian belangko ijazah, penandatanganan ijazah dan penandatanganan surat keterangan lulus dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan ya untuk sekolah negeri, dan juga ketua penyelenggara satuan pendidikan untuk sekolah swasta ya. Jadi ketua yayasan ini bisa menunjuk person yang dianggap layak sekiranya kepala sekolah tersebut berhalangan, entah itu karena sakit atau mungkin juga karena kapabilitas fisik ya, seperti itu. Baik, ini contoh pengisian halaman depan ijazah ya, ini akan kami bahas di sesi selanjutnya. Ya, Bapak Ibu sebetulnya tinggal mengacu saja kepada Persesjen ya, Persesjen nomor 1 tahun 2022. Ya, sebenarnya ini juga kami hanya mensarikan saja ya dari Persesjen tersebut dan menambahkan beberapa keterangan. Ya, untuk program keahlian ini diisi sesuai dengan spektrum keahlian yang mana ini merujuk kepada Perdirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Begitu juga dengan kompetensi keahlian ya. Nah, kita beruntung di tahun ini untuk ijazah kita hanya menggunakan satu jenis kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Ya, tidak ada kurikulum 2006 atau KTSP, dan juga belum mengimplementasikan atau belum meluluskan siswa dari sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kemudian nomor 1 ini ya diisi nama satuan pendidikan sesuai nomenklatur. Ya. Jadi kalau nomenklaturnya di situ tertulis SMK Negeri 1 Palangkaraya, ya ditulis SMK Negeri 1 Palangkaraya gitu. Atau misalnya
SMK Negeri 2 Penukal Abab Lematang Ilir misalnya. Itu ditulis lengkap, tidak disingkat. Misalnya SMK Negeri 1 Pali misalnya. Itu tidak seperti itu. Jadi disesuaikan dengan nomenklatur yang disahkan oleh pemerintah daerah. Kemudian nomor 2 ini diisi NPSN ya, sekolah yang menerbitkan ijazah. Nomor 3 ini nama kabupaten kota, ya diisi nama kabupaten kota ini tanpa mencoret dan mencantumkan tulisan kota atau kabupaten. Ya, jadi kalau misalnya Kabupaten Bogor itu cukup ditulis Bogor saja. Walaupun di Bogor sendiri ada kota Bogor dan Kabupaten Bogor, seperti itu. Nah, terus gimana cara membedakannya? Ya sebenarnya nanti kita bisa melihat dari NPSN, karena NPSN ini sebetulnya merujuk ke database yang di dalamnya ada keterangan mengenai alamat, keterangan mengenai nomor telepon, kemudian juga kabupaten kota, dan juga provinsi, serta informasi-informasi lainnya ya. Nah ini untuk provinsi, ini ditulis nama provinsinya Bapak Ibu ya, hanya untuk sekolah yang berada di luar negeri. Sebagai contoh misalnya Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Nah ini untuk provinsi diisi dengan nama negaranya. Ya kalau di Kota Kinabalu ya provinsinya Provinsi Malaysia gitu. Ya. Kemudian untuk yang dalam negeri tentu saja disesuaikan dengan nama provinsinya ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tidak disingkat ya. Jadi yang petugas untuk penulis ijazah ini perlu latihan dulu ya, perlu exercise dulu gitu di kertas yang kosong atau mungkin di fotokopi belangko ijazah untuk memastikan bahwa panjang pendeknya tulisan ini tidak berpengaruh pada estetika. Ya. Karena ini kan belangko ijazah ini kan dipegang oleh siswa ini seumur hidup ya Bapak Ibu. Jadi harus dipastikan secara estetika juga baik begitu ya. Nah ini untuk nomor 5, ini diisi dengan nama ya. Nah untuk nama, ini diisi dengan huruf kapital. Ya, sesuai dengan akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah, atau ijazah dari pendidikan sebelumnya, ya dari SMP atau dari MTS, seperti itu. Atau mungkin dari paket B. Nah ini untuk nomor 6, nah ini diisi tempat dan tanggal lahir sesuai akta kelahiran. Ya, akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah atau dari ijazah pendidikan sebelumnya. Nama, nomor 7 diisi nama ayah ibu atau wali siswa, nomor 8 diisi nomor induk siswa sesuai buku induk sekolah, nomor 9 diisi NISN. Nah, untuk nomor 11 ini diisi nama kabupaten kota secara lengkap. Ya, namun ini boleh disingkat untuk istilah-istilah yang umum, misalnya kabupaten dengan kab seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 12 ini diisi tanggal penerbitan ijazah. Nah, paling cepat 4 Juni dan paling lambat 31 Juli. Ya, jadi kami mohon, ini sangat kami mohon agar penulisan belangko ijazah ini disegerakan. Jangan sampai, mohon maaf, ya amit-amit ya, mohon maaf. Misalnya kepala SMK yang seharusnya menandatangani ijazah ini keburu meninggal pada pada saat ijazah ini belum ditulis. Ya, atau belum ditandatangan. Ini banyak sekali kasus ya, ada lah kasus. Setiap tahun itu mesti ada kasus di mana misalnya ijazah itu belum sempat ditandatangan.
Misalnya di sini kan sudah ada deadline ya, tanggal 31 Juli. Sampai 31 Juli itu ijazah itu belum ditandatangan oleh kepala sekolah. Kok iya setelah tanggal 31 Juli itu ya qadarullah ya, ternyata kepala SMK yang bersangkutan ini meninggal dunia. Entah itu karena sakit, apalagi kemarin pada saat COVID itu ya, banyak sekali tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita yang berguguran. Nah, seperti itu. Jadi dimohon agar penulisan belangko ijazah ini disegerakan, ya disegerakan. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Ya, dan untuk tanggalnya ini diisi paling cepat 4 Juni dan paling lambat 31 Juli. Ya. Mungkin ada beberapa daerah yang ingin menyeragamkan. Pak, kami mau diseragamkan. Monggo saja, tetapi tolong berhati-hati sekali. Karena bisa jadi pada saat diseragamkan tersebut, kepala sekolah yang bersangkutan mungkin mengalami musibah atau seperti apa, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi antara tanggal dengan dengan kondisi kepala sekolah ini tidak sinkron. Nah, kalau nanti ada yang iseng melaporkan, nah ini bisa jadi kasus yang cukup panjang dan berlarut-larut ya. Karena memang belangko ijazah ini dampaknya ini sangat besar. Tidak hanya bagi karir siswa, ya karir lulusan, tetapi juga berdampak pada kondisi perpolitikan juga. Ya, banyak sekali calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota dewan ini yang mengalami masalah karena perkara belangko ijazah ini. Entah itu karena ijazah palsu atau mungkin ada kesalahan pada saat pengisian ijazah dan dilaporkan oleh lawan politik dan seterusnya. Jadi dampak dari belangko ijazah ini bisa jadi tidak di tahun berjalan atau T+1. Ya, bisa jadi masalahnya T+10, T+20 seperti itu. Ketika mungkin lulusan SMK tersebut melamar pekerjaan atau misalnya melamar pada posisi politik tertentu. Ya, kemudian untuk nomor 12 ini diisi tanggal penerbitan ijazah. Ya tadi sebagaimana saya sampaikan, dan tanpa angka 0 ya di depan tanggal kalau misalnya 1 digit. Jadi kalau 7 Juli misalnya, ya jangan ditulis 07 Juli, cukup 7 Juli saja tanpa angka 0. Ya. Kemudian nama kepala SMK ini juga dicantumkan ya, dan bisa dibubuhi NIP. Ya, wajib dibubuhi NIP jika yang bersangkutan berstatus sebagai PNS. Kalau non PNS ini diisi dengan tanda strip saja ya. Nah, kemudian nomor 14 ini stempel sekolah ya, menyentuh pas foto, dan nomor 15 ini adalah foto siswa terbaru ukuran 3x4 ya, boleh berwarna, boleh hitam putih, dan dibubuhi cap 3 jari menyentuh foto. Nah, cap 3 jari ini bebas ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mohon maaf karena barangkali kecelakaan kerja atau kecelakaan pada saat PKL misalnya mengakibatkan salah satu dari 3 jari tengah itu tidak ada gitu ya, bisa memilih jari yang lain. Yang penting 3 jari, entah itu kanan atau kiri. Misalnya ya tangan kanannya mohon maaf, misalnya terkena kecelakaan misalnya ya, akhirnya tidak berbentuk sebagaimana mestinya. Nah, bisa menggunakan jari kiri seperti itu. Kalau begitu juga sebaliknya, gitu ya. Atau misalnya karena kecelakaan kerja atau mungkin karena siswa inklusi ini tidak memiliki jari tangan misalnya, ini bisa menggunakan jari kaki, gitu. Jadi bebas jari apa saja. Ya, kalau memang betul-betul tidak ada jarinya sama sekali, ini bisa menggunakan bagian-bagian tertentu yang ada di tubuhnya, ya, yang biasanya digunakan pada saat registrasi kependudukan, seperti itu.
Nah, ini untuk contoh pengisian halaman belakang ijazah akan kami jelaskan. Nah, pengisian halaman belakang ijazah ini di atas ya, nomor 1 ditulis dengan nama ya, dengan huruf kapital sesuai akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah atau ijazah dari pendidikan sebelumnya ya, yaitu SMP, MTS atau paket B. Kemudian tempat tanggal lahir ini sama seperti belangko ijazah tadi ya, halaman depannya. Kemudian nomor induk siswa juga sama seperti halaman depan, NISN juga sama. Nah, untuk nomor 6 ya, nilai ujian sekolah, ini adalah nilai ujian sekolah yang diperoleh dari aktivitas sesuai surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan, serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ya. Karena barangkali tidak semua sekolah saat ini mampu menyelenggarakan mencantumkan portofolio gitu ya, atau misalnya penugasan sebagai pengganti dari ujian sekolah. Tetapi itu dianggap sebagai nilai ujian sekolah. Nah, untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan, ini yang dicantumkan adalah nilai UKK ya, nilai uji kompetensi keahlian. Ya, tentu saja pelaksanaan UKK ini juga merujuk kepada pedoman penyelenggaraan UKK tahun 2021-2022. Ya, di situ sudah ada mode pelaksanaan UKK ya, baik itu yang melalui LSP, melalui industri, atau misalnya secara mandiri seperti itu. Dan untuk nilai, Bapak Ibu, ini tidak ada pembulatan desimal ya. Jadi pembulatannya maksimal adalah 2 angka di belakang koma. Jadi tetap ada 2 angka di belakang komanya. Ya. Jadi misalnya 83,33, 85,10 misalnya ya. Ini contoh saja. Dan nomor 7 ya, nilai rata-rata ini adalah nilai rata-rata dari seluruh ujian sekolah ya, tanpa pembulatan juga. Pembulatannya hanya 2 digit ya di belakang koma. Maksudnya tidak menghilangkan desimalnya seperti itu. Nah, kemudian ini nomor 7, ini diisi dengan nilai rata-rata, ini mohon maaf ini double. Nomor 9, nomor 8 ini diisi dengan kabupaten kota seperti yang tadi di halaman depan ya. Tanggal penerbitan ijazah ini juga seperti yang ada di halaman depan. Kemudian nama kepala SMK ini sama seperti di halaman depan ya klausulnya. Dan untuk kepala SMK ini ketika tidak ada sebagaimana tadi dari klausul halaman depan ini bisa ditunjuk person yang kompeten oleh Dinas Pendidikan atau KCD untuk kepala SMK negeri dan juga oleh ketua yayasan untuk sekolah swasta atau SMK swasta. Dan ini tidak perlu ditulis PLT-nya gitu ya. Jadi kalau memang sini tertulis kepala sekolah tidak perlu dituliskan di bagian depan itu PLT titik kepala sekolah, itu tidak perlu. Jadi ini sudah dianggap merepresentasikan kepala SMK yang bersangkutan. Ya, dan nomor 11 ini stempel. Stempelnya ya menyentuh tanda tangan seperti itu ya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan Pak Direktur, ketika pada saat kelulusan ya belangko ijazah belum bisa diterima oleh siswa, maka sekolah dapat menerbitkan surat keterangan lulus. Ya. Dan surat keterangan lulus ini hanya diberikan bukan pengganti ijazah, tetapi
pendamping ijazah atau surat keterangan lulus ini hanya dipergunakan sementara untuk memenuhi kebutuhan lulusan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau ingin bekerja, ya, atau melamar ke lembaga pemerintah seperti itu. Nah, kelulusan peserta didik ini ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Ya, jadi tidak ada lagi model seperti dulu. Ya, kelulusan peserta didik ditentukan oleh ujian nasional. Ya, sekarang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian persyaratan kelulusan ini menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibutuhkan dengan raport, kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian sekolah, ya, dalam bentuk apapun, ya, sebagaimana dicantumkan pada SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Ya, ini. Nah, ini contoh layout dari surat keterangan lulus, ya, dan ini harus mencantumkan kop, ya, kop sekolah, kemudian dicetak pada kertas ukuran F4. Ya, kenapa F4? Karena kalau A4 ini nggak muat. Ya, ini sangat panjang. Kemudian juga mencantumkan nilai ujian sekolah yang akan tercantum pada halaman belakang ijazah. Ya, ini juga harus berhati-hati. Ya, dan mungkin enaknya dari surat keterangan lulus ini boleh dicetak, jadi tidak harus ditulis tangan. Jadi barangkali kalau sudah ada database-nya, ini bisa langsung dicetak di sini. Dan juga harus diperhatikan, jangan sampai antara surat keterangan lulus dengan halaman belakang ijazah ini nilainya beda. Nah, itu juga harus berhati-hati. Dan dilengkapi pas foto, diterbitkan secepatnya pada 3 Juni 2022 atau hari ini, ya, sesuai tanggal kelulusan SMK. Ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel sekolah. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sebelum-sebelumnya siswa sudah meminta surat keterangan lulus? Nah, ini yang nanti dikhawatirkan akan terjadi kecacatan hukum. Karena pada Persesjen ini sudah tercantum bahwa tanggal kelulusan SMK adalah 3 Juni. Jadi kalau misalnya diterbitkan surat keterangan lulus sebelum tanggal 3 Juni, maka secara hukum itu tidak sah. Karena tidak memiliki dukungan dari peraturan perundangan yang berlaku. Nah, terus bagaimana kalau kemarin sudah sempat menerbitkan? Nah, ini sebaiknya bisa diganti dengan ya, jadi bukan kalau surat keterangan lulus itu ya lulus gitu ya, sesuai dengan tanggal kelulusan. Ya, paling cepat itu sesuai dengan tanggal kelulusan. Jadi kalau diterbitkan sebelum tanggal kelulusan, ya harusnya tertulis surat keterangan ketuntasan belajar seperti itu. Nah, ini untuk surat keterangan lulus. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa baca, ya. Mulai dari nama sekolah, NPSN, kabupaten kota, nama provinsi, dan seterusnya. Ya, ini karena sifatnya hanya melengkapi belangko ijazah, ya, jadi ini boleh misalnya dicetak atau dituliskan dengan format-format yang mungkin lebih estetik atau juga lebih fungsional. Misalnya fontnya ukuran berapa, itu memang tidak diatur. Ya, silahkan nanti dari satuan pendidikan yang mengatur sendiri. Ya, mengatur sendiri besar hurufnya dan seterusnya.
Sehingga nantinya surat keterangan lulus ini juga dari sisi keterbacaan juga baik, seperti itu. Ya, ini sama ya. Untuk nilai ujian sekolah juga ditulis dengan skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah penatausahaan ijazah. Ya. Untuk penatausahaan ijazah ini memang wajib dilakukan karena belangko ijazah ini setiap pemanfaatannya dan juga pemusnahannya serta pengembaliannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nantinya tidak ada ceritanya belangko ijazah hilang. Belangko ijazah nomornya double. Nah, itu tidak ada istilah seperti itu. Dan nanti ketika divalidasi setelah bertahun-tahun ini bisa ketahuan belangko ijazah ini asli atau tidak gitu. Mungkin kertasnya, hologramnya dimiripkan dengan yang asli. Tapi ketika dicek nomornya atau kode belangkonya ini bisa jadi ada yang double dengan pemegang belangko ijazah yang lain. Nah, ini fungsi dari penatausahaan ijazah ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pencatatan ini paling sedikit memuat kode ijazah ya, nomor belangkonya, kemudian NPSN dan NISN. Ini paling sedikit. Jadi boleh lebih dari itu. Gitu ya, lebih lengkap lebih bagus. Nah, dokumen registrasi ijazah ini meliputi dokumen registrasi pendistribusian dan pemusnahan serta redistribusi. Ya, karena mungkin bisa jadi di satu daerah karena jauh misalnya dari kantor cabang dinas atau jauh dari dinas, ketika ada sekolah yang mengalami kelebihan di wilayah itu dan ada sekolah lain yang mengalami kekurangan belangko, ini bisa melakukan redistribusi. Ya, bisa dioper gitu belangkonya. Nah, itu harus tercatat. Ya, harus tercatat dengan baik sehingga tidak ada istilahnya satu lembar belangko ijazah yang tercecer. Nah, ijazah ini wajib disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi ya, dan juga kepada direktur SMK. Nah, ini karena memang kami yang melakukan pengadaan, sehingga kami juga wajib memonitor gitu ya, belangko ijazah ini larinya kemana saja. Nah, ini dalam bentuk soft copy atau format spreadsheet atau hard copy ya. Kalau untuk ke direktur SMK ini cukup soft copy aja. Nanti mungkin bisa direkap oleh dinas pendidikan ya dari masing-masing satuan pendidikan, kemudian disampaikan ke direktur SMK. Kemudian dokumen registrasi ya, ini juga dalam penata usahaannya harus dilampirkan laporan registrasi ya dalam bentuk soft copy atau hard copy. Nah, ini kalau untuk kami ini nggak terlalu penting ini sebenarnya, tapi ini untuk kebutuhan di dinas ya. Nah, untuk dokumen registrasi pemusnahan dan redistribusi ijazah ini harus juga melampirkan berita acara pemusnahan dan redistribusi ijazah. Ya, jadi ketika dimusnahkan itu kan harus ada saksinya, ya. Kemudian ada tanggalnya dan seterusnya. Mungkin juga ada dokumentasi lainnya, ada foto atau video seperti itu. Nah, ini contoh registrasi belangko ijazah. Ya, sebetulnya tadi paling sedikit kan memuat nomor seri ijazah ya, NPSN dan NISN. Ya, karena sebetulnya ketika bicara nomor seri ijazah ini sudah bisa menjelaskan jenis ijazahnya. Atau ketika bicara NPSN ini sudah bisa menjelaskan nama SMK-nya. Ya, NISN ini sudah bisa menjelaskan nama siswanya. Seperti itu, tanggal lahir dan seterusnya. Jadi ini versi lengkap.
Ya, versi singkatnya NPSN, nomor seri, NISN sudah cukup. Nah, bagi belangko ijazah yang tidak digunakan, ini harus diberikan keterangan apakah dimusnahkan, dikembalikan, atau mungkin diredistribusi. Nah, ini perlu diberikan keterangan ya di bagian NISN ini. Jadi kalau sekolah hanya membuat atau dinas membuat hanya 3 kolom, NPSN, nomor seri, dan NISN, untuk NISN ini diisi keterangan. Nah, ini untuk rekapitulasinya ya. Jadi yang didistribusikan berapa, kemudian yang diterbitkan berapa, kemudian yang dimusnahkan berapa, dan redistribusi berapa. Jadi harus balance, ya, harus balance. Jadi yang diterima berapa, kemudian yang diterbitkan berapa, dan dimusnahkan berapa, ini jumlahnya harus pas. Kalau didistribusikan 9, maka yang diterbitkan dan dimusnahkan ini jumlahnya harus sama dengan 9. Jadi 9 ini sama dengan 7 plus 2, seperti itu. Nah, misalnya contoh di sini, Bela Teknika, ini yang diterbitkan 18, dan yang 3 ini diredistribusi ke SMK Bahari Wisata. Nah, maka di SMK Bahari Wisata, ini yang diterbitkan ini bisa jadi lebih dari yang didistribusikan oleh dinas. Jadi misalnya didistribusikannya 40 lembar, nah yang diterbitkan 43. Karena apa? Karena 43 ini 3-nya didapat dari SMK Bela Teknika, seperti itu. Jadi istilahnya saldonya harus 0. Diterbitkan berapa, kemudian didistribusikan berapa, diterbitkannya berapa. Ini saldonya harus 0. Tidak boleh ada sisa sama sekali. Ya. Ya, ini mohon maaf, ini adalah satu lagi yang kolom K ya. Atau dikembalikan. Nah, ini untuk registrasi pemusnahan dan redistribusi ya. Jadi kalau pemusnahan itu harus mencantumkan siapa saksi-saksinya. Ya, kemudian nomor berita acaranya, kapan waktu pemusnahannya. Seperti itu. Kalau memang diredistribusi kemana? Kapan waktu redistribusinya, gitu ya, siapa saksinya, dan nomor berita acaranya. Nah, ini catatan-catatan lain ya dalam Persesjen nomor 1 tahun 2022. Yang pertama adalah belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian ini dikembalikan ya, dapat dikembalikan ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantinya yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nah, ini untuk pasal 9 ayat 2, Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Jadi kalau memang ada permasalahan, sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin bayarannya belum lunas dan seterusnya. Ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menahan belangko ijazah. Karena memang belangko ijazah ini kan atau ijazah ini kan akan digunakan oleh siswa untuk melanjutkan atau untuk melamar kerja. Nah, bagaimana siswa ini bisa menebus belangko ijazahnya atau melunasi tagihan-tagihannya kalau dia sendiri tidak bekerja misalnya. Jadi dimohon mungkin nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan sekiranya memang ada hal-hal yang mengganjal yang menghambat penerbitan ijazah. Nah, sisa belangko ijazah ini dimusnahkan paling lambat 31 Desember tahun berkenaan ya, atau 31 Desember 2022. Jadi setelah tanggal 31 Desember 2022 ini tidak ada lagi belangko ijazah yang tersisa. Nah, bagi siswa pemilik ijazah SMK yang sudah pindah domisili,
Nah, ijazah dapat diambil kesatuan pendidikan yang menerbitkan. Ya. Atau kalau misalnya ada permasalahan, barangkali setelah penerbitan tiba-tiba sekolahnya tutup, gitu, karena satu dan lain hal, entah itu karena musibah atau mungkin dari sisi kelayakan apanya ya, kelayakan operasionalnya dianggap tidak baik gitu ya, maka diharapkan nantinya juga siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili bisa menghubungi dinas pendidikan setempat. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan sebagai materi pada sosialisasi ini. Dan ya, mohon maaf. Ya, kami mohon mungkin nanti ada tim yang bisa mengkurasi daftar pertanyaan yang disampaikan melalui kanal YouTube. Ya. Ya. Bapak Taufik Damarjati, terima kasih atas paparannya. Bapak, kami sudah memilih beberapa pertanyaan dari kanal YouTube. Mohon berkenan nanti Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Pak ya. Baik. Ya, ada gimana? Disampaikan di ada catatannya. Oke, ya baik Bapak. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Dwi Christian Ningrum. Maaf bertanya, untuk penulisan nama siswa menggunakan huruf kapital, walau misal nama siswa di ijazah sebelumnya atau SMP-nya tidak kapital. Begitupun untuk nama orang tua, apakah harus kapital semua? Bagaimana Bapak? Baik, langsung saya jawab ya. Ya. Jadi terkait dengan pengisian belangko ijazah, ini kita mengacu kepada Persesjen nomor 1 tahun 2022. Ya, kalau misalnya di SMP-nya sebelumnya menggunakan tidak kapital, maka ya kita harus menyesuaikan di tahun ini. Gitu. Jadi tahun ini ya tetap menggunakan kapital. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di Persesjen ya bahwa di situ sudah sangat tegas disampaikan, bahkan diberikan tanda bold gitu ya, untuk pengisian nama ini dengan huruf kapital. Untuk orang tua, sebetulnya ini tidak perlu menggunakan huruf kapital ya. Jadi hanya untuk nama siswanya saja ya. Jadi nama siswanya di situ menggunakan huruf kapital seluruhnya. Sedangkan untuk nama ayah, ibu atau wali siswa ini tidak diatur. Mau pakai huruf kapital boleh, mau menggunakan huruf yang huruf kapitalnya di awal kata ini juga boleh. Seperti itu, karena memang tidak ada aturan aturan tegasnya seperti itu. Itu mungkin Mbak April. Mohon maaf Pak Taufik, ini ada 10 pertanyaan apa 10-10-nya saya sampaikan Pak? Di chat aja. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan kedua dari Bapak Pandoyo Tamtama dari SMK Tamtama Karanganyar Kebumen. Izin bertanya Bapak, jika data diri yang ada di akte kelahiran berbeda dengan yang tertera di ijazah sebelumnya, yang digunakan yang mana? Seperti itu. Ini aja satu atau banyak ini? Sekalian aja. Iya. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Tri Sampurnijin bertanya, jika terjadi perbedaan data identitas akte dengan ijazah SMP, yang mana yang dipakai? Iya, sama ini ya. Oke. Kemudian, ya, pertanyaan yang keempat dari Bapak Agus Priantmono Nugroho, izin bertanya,
untuk tanda tangan kepala sekolah apakah harus warna hitam atau boleh warna selain hitam, misal pakai warna biru? Iya, ini warna ya. Iya. Oke, lanjut aja biar sekalian Ya. jawab bersama. Iya, untuk pertanyaan kelima dari Ibu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Aida Alinawati dari SMKN 3 Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nilai ujian sekolah atau US kami dalam bentuk bulatan 80 misal, tanpa ada koma. Apakah kami harus mengulang lagi, Pak? Terima kasih. Gimana? Mohon maaf. Ya, jadi nilai ujian sekolah kami dalam bentuk bulatan 80 gitu. Angka 80 tanpa ada koma. Apakah kami harus mengulang lagi, Pak? Terima kasih. Baik. Oke. Satu lagi. Ya. Pertanyaan ke-6 dari Bapak Adi Prabowo. Tadi disampaikan bahwa penulisan NUS SMK diambil dari nilai UKK. Sedangkan di lembar berikutnya disampaikan bahwa kelulusan sekolah ditetapkan oleh satuan pendidikan yang mencakup 3 hal, Pak. Mohon arahannya. Gimana? Aduh, mencakup 3 hal gimana? Ya. Maaf tadi agak putus. Ya. Sini jaringannya kurang bagus ini. Oh ya, Pak. Ya, dari Bapak Adi Prabowo tadi disampaikan bahwa penulisan NUS SMK diambil dari nilai UKK, Pak. Sedangkan di lembar berikutnya disampaikan bahwa kelulusan sekolah ditetapkan oleh satuan pendidikan yang mencakup 3 hal. Mohon arahannya. Oh, oke. Ya. Baik. Ya, ini saya langsung jawab aja ya. Ya. Yang pertama, untuk nama, apakah merujuk kepada akta kelahiran atau ijazah sebelumnya? Sebenarnya yang kalau kita bicara mengenai kekuatan hukum, ya, yang paling kuat itu adalah akta kelahiran. Karena ijazah SMA atau SMK ini kan istilahnya ijazah terakhir ya, ijazah terakhir yang akan digunakan untuk entah itu melamar pekerjaan atau mungkin untuk mendaftar ke perguruan tinggi seperti itu. Dan biasanya nanti mereka akan mencocokkan ijazah terakhir itu dengan dokumen kependudukan yang sah. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang paling kuat kalau misalnya harus memilih antara akta kelahiran atau ijazah sebelumnya adalah disesuaikan dengan akta kelahiran. Karena itu adalah dokumen hukum yang diakui secara luas oleh negara. Seperti itu. Begitu juga dengan di luar negeri, itu biasanya mereka akan mengecek ke birth certificate-nya. Mereka tidak peduli dengan ijazah SMP gitu. Jadi itu, ya kalau kita bicara mengenai akta kelahiran atau ijazah sebelumnya, ini kita lebih kuat mengacu ke akta kelahiran atau dokumen kelahiran. Seperti itu. Nah, mengapa kok ada yang mengacu ke ijazah sebelumnya? Karena bisa jadi misalnya dokumen kelahiran atau misalnya akta kelahiran ini ada sedikit masalah, misalnya apakah mungkin hilang atau mungkin dokumennya di catatan sipil misalnya agak sedikit bermasalah seperti itu. Jadi maaf, ini bisa mengacu ke ijazah sebelumnya. Tapi kalau kita bicara kekuatan hukum, maka harus mengacu ke akta kelahiran atau dokumen kelahiran lain yang sah diakui oleh negara. Seperti itu. Ya, itu tadi dua penanya ini kurang lebih sama ya pertanyaannya. Nah, kemudian untuk penulisan ya. Nah, untuk penulisan boleh nggak warna biru? Nah, sebenarnya di Persesjen sudah sangat jelas ya bahwa untuk penulisan ijazah ya atau pengisian ijazah ini menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jadi ada kan pulpen warna hitam itu kalau ke senggol dikit itu dia langsung luntur itu. Nah, itu tolong untuk tidak digunakan. Jadi memang gunakan alat tulis yang benar-benar berkualitas, tentu saja dengan tinta hitam. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai nilai ujian sekolah. Ini sudah terlanjur dibulatkan. Nah, ini bagaimana? Ya memang harus mengulang.
Atau kalau misalnya belum terlalu fatal, ini bisa ditambah komanya, untuk koma sekiannya itu di belakangnya. Kalau memang tidak terlalu fatal, tapi kalau ternyata pembulatannya itu banyak pembulatan ke atasnya, ya ini harus diulang. Gitu. Makanya memang harus hati-hati sekali. Gitu. Ketika misalnya peraturan peraturan mengenai atau petunjuk mengenai pengisian belangko ijazah ini keluar, ini harus dikomparasi dengan peraturan yang lebih tinggi, gitu ya. Peraturan yang lebih tinggi itu adalah Persesjen. Gitu. Jadi mengacu ke Persesjen, di situ Persesjen kan mensyaratkan adalah 2 digit di belakang koma, seperti itu. Jadi kalau memang ada yang sudah salah, ya diulang, mau tidak mau, ya. Ya insya Allah kami sudah memberikan cukup bekal sih ke Dinas Pendidikan Provinsi, ya, dengan belangko cadangan. Ya, mudah-mudahan ini bisa juga dimanfaatkan ketika memang terjadi kesalahan. Dan sekiranya memang tidak cukup, ini bisa langsung mengajukan ke Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, ya, dengan surat resmi. Itu saja. Nah, kemudian Pak Adi, ya, tadi mengenai nilai UKK. Nah, ini nilai UKK ini kan sebenarnya berimplikasinya hanya kepada nilai ujian sekolah untuk mata pelajaran kompetensi keahlian. Seperti itu. Jadi tidak berimplikasi pada kelulusan. Memang di UKK itu ada klausul mengenai kelulusan, tapi kelulusan bukan kelulusan sekolah, tapi kelulusan UKK gitu. Jadi UKK itu bisa saja ada siswanya yang tidak lulus karena nilainya di bawah standar kelulusan UKK. Misalnya ketika UKK nilainya hanya 50, nah itu kan di bawah standar kelulusan. Nah itu bukan standar kelulusan sekolah, tapi standar kelulusan UKK. Bisa jadi ada siswa yang tidak lulus UKK tetapi lulus sekolah, gitu. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti ketika tidak lulus UKK itu tidak lulus sekolah, tidak. Karena memang untuk kelulusan sekolah ini sangat tergantung dari 3 klausul tadi ya. Jadi apa saja tadi? Untuk 3 klausulnya adalah yang pertama menyelesaikan program pembelajaran, kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian. Jadi yang penting ikut ujian. Ya kan kita tahu memang tidak semua siswa SMK itu ideal. Ada yang berkebutuhan khusus juga. Ada yang slow learner barangkali, gitu, atau mungkin yang memiliki kecacatan fisik, gitu ya. Bisa jadi mungkin pada saat UKK itu tidak perform, gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa lulus, gitu ya. Yang penting kan mereka ikut ujian, mereka menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan memperoleh nilai sikap atau perilaku yang baik, seperti itu dari sekolah ya, dan itu merupakan hak prerogatif satuan pendidikan. Ya, ada lagi Mbak April? Ya, ada lagi Pak. Ini pertanyaan ke-7 dari Bapak Ahmad Fajrin. Untuk penentuan ijazah untuk SMK yang berbeda jurusan, apa nomor ijazahnya mengurutkan dari jurusan yang mana? Atau dikembalikan ke satuan sekolah yang penting sudah ditata usahakan. Bagaimana Pak? Ya. Ada lagi nggak sekalian? Yang banyak. Pertanyaan ke-8 dari Bapak Foresti Anggi. Maaf Pak, untuk nilai kompetensi keahlian haruskah murni nilai UKK atau digabungkan dengan mapel C3? Untuk mapel mapel C3 ya? Untuk mapel C3-nya ya? Oke. Iya Pak. Murni UKK atau digabungkan? Oh, ini ada, mungkin ini banyak ditanyakan oleh peserta Pak. Iya. Pertanyaan, gimana Pak? Pertanyaannya sama, yang C3 itu? Bukan, ini Pak, dari Ibu Razaka. Siapa yang harus memusnahkan ijazah, sekolah masing-masing atau Disdikbud? Ya. Baik.
Oh iya, saya lupa nggak mencantumkan ya untuk pemusnahannya dilakukan oleh siapa ya. Baik. Oke, saya jawab satu persatu. Yang pertama dari Pak Fajrin ya. Untuk beda jurusan, ini bagaimana? Apakah harus urut atau boleh acak belangkonya? Secara prinsip boleh acak. Yang penting ditata usahakan ya. Jadi meskipun mungkin misalnya kode 101 itu dipegang oleh jurusan A gitu, kode 102 itu bisa dipegang oleh jurusan B, dan kode 103 dipegang oleh jurusan A lagi. Itu bisa saja. Gitu. Acak nggak apa-apa, yang terpenting adalah ditata usahakan dengan baik. Ya, idealnya memang urut ya, supaya mudah ditata usahakan. Tapi ketika ada klausul atau kondisi tertentu di mana ya pengurutan itu sudah tidak bisa dilakukan atau sudah terlanjur misalnya, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting ditata usahakan dengan baik. Ya, jangan sampai antara nomor belangko ijazah dengan pemegang ijazah ini miss gitu. Justru yang penting di sana. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya untuk Mapel C3. Ya, Mapel C3 ini memang idealnya itu dari UKK. Ya, uji kompetensi keahlian. Sebetulnya di uji kompetensi keahlian ini sudah komprehensif ya. Jadi sebenarnya sudah menguji kompetensi yang lengkap gitu. Nah, namun memang pada surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ini ada klausul dan atau. Ya, ketika ada klausul dan atau itu sebetulnya bisa juga digabungkan dengan tes lainnya. Gitu. Jadi ini bisa kalau sekolah mau menggabungkan antara nilai UKK dengan nilai tes tulis misalnya, itu kalau kita merujuk ke surat edaran Mendikbud nomor 1 ini bisa seperti itu. Hanya saran saya sebetulnya cukup nilai UKK saja ya, supaya tidak perlu terlalu ribet gitu administrasinya. Ada cara yang mudah gitu, jangan dipersulit ya. Oke, kemudian ya ini yang memusnahkan ya. Siapa yang memusnahkan? Nah, kalau kita bicara mengenai prosedur berdasarkan Persesjen, ini untuk belangko ijazah yang rusak atau tidak terpakai itu dikembalikan ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Ya, kalau misalnya dalam hal ini yang memegang peranan di SMK adalah Dinas Pendidikan Provinsi, ya dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Atau misalnya dikembalikan ke kantor cabang dinas, karena memang diberikan kewenangan oleh Dinas Pendidikan Provinsinya. Seperti itu. Dan pemusnahannya bagaimana? Nah, yang memusnahkan adalah Dinas Pendidikan Provinsi, atau yang mewakili ya, misalnya KCD-nya, seperti itu. Ya, dengan disaksikan oleh kepalanya. Gitu ya. Kalau misalnya di dinas provinsi disaksikan oleh kepala dinas atau yang mewakili yang diberikan mandat seperti itu. Atau misalnya dimusnahkan oleh KCD ya disaksikan oleh kepala KCD atau yang diberikan mandat. Dan juga pihak kepolisian. Nah, ini untuk memastikan bahwa belangko ijazah itu tidak disalahgunakan. Seperti itu. Ya, di sini sudah jelas sih. Di Persesjen ya, di halaman-halaman terakhir itu ada mengenai pemusnahan, kemudian juga berita acara pemusnahan ini siapa yang harus menandatanganinya, dan waktu terakhir untuk pelaksanaan pemusnahan belangko ijazah. Ya itu mungkin Mbak April. Ada lagi? Ya Bapak, ini pertanyaan ke-9 dari Ibu Lisna Asar. Untuk pengisian nilai mata pelajaran dasar program keahlian, berarti nilainya dirata-ratakan dari mata pelajaran yang termasuk dalam kategori dasar program keahlian ya Pak ya? Terus lagi? Ya, dari pertanyaan ke-11 dari Bapak Ali Toge Malik.
Izin bertanya, jika ada siswa memiliki keterangan perbaikan nama orang tua pada ijazah SMP, maka mana yang menjadi acuan penulisan namanya? Apakah ijazah SMP-nya atau keterangan perbaikannya? Ada lagi? Terakhir Ya. barangkali. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Bung Yadi, yang ada ketentuan kriteria kelulusan, sedangkan yang tadi saya lihat hanya nomor surat NPSN yang tercantum di sana. Apakah sama saja atau harus mengikuti yang contoh sosialisasi? Gimana kriteria kelulusan? Kriteria kelulusan Hmm? yang tadi ditampilkan hanya nomor surat NPSN yang tercantum, apakah sama saja atau harus mengikuti contoh yang disosialisasi? Nomor surat NPSN. Oh mungkin ada Mungkin typo ya Pak? kelihatannya. Iya. Oke. Iya. Atau ada lagi? Satu lagi barangkali? Iya, Ya, satu lagi ini dari Ibu Yuni Azahra. Bapak izin bertanya, untuk penulisan nilai di belangko ijazah, oh ini tadi sudah Pak, yang 80 atau 8, koma ya. Berarti sudah habis ya? Ya Pak, sebenarnya banyak pertanyaannya Pak, mungkin nanti dibuatkan FAQ atau bagaimana Pak? Boleh. Nanti Ya. kalau ini kita bisa kurasi, kita Ya. buatkan FAQ yang kita publikasi di deskripsi atau komentar rekaman video ini ya. Oh iya. Itu aja sih mungkin supaya lebih mudah. Baik Pak. Oke, jadi yang pertama mengenai dasar program keahlian ya. Nah, dasar program keahlian ini memang rata-rata, karena kan mata pelajarannya banyak, ada 3, itu rata-rata dari ketiganya. Ya, jadi itu sangat jelas. Kemudian untuk dari Bapak siapa tadi, mohon maaf, keterangan perbaikan ya. Nah ini keterangan perbaikan nama orang tua ini apakah disahkan dengan dokumen negara atau tidak? Kalau misalnya keterangan itu disahkan melalui pejabat negara yang relevan, atau misalnya dilengkapi dengan dokumen kependudukan yang sah, itu bisa dipakai. Dan itu lebih bagus daripada ijazah SMP. Seperti yang tadi saya sampaikan kan, ijazah SMA atau SMK ini bisa digunakan seterusnya gitu, untuk jadi politisi, untuk ngelamar kerja seperti itu. Beda dengan ijazah SMP. Ijazah SMP itu ya hanya digunakan untuk ke SMA saja atau SMK saja seperti itu. Sedangkan kalau ijazah SMK ini fungsinya banyak sekali. Jadi memang pada saat penulisan itu betul-betul memperhatikan dokumen kependudukan yang sah. Jadi kalau misalnya tadi surat keterangan perbaikan ini yang menerbitkan adalah pejabat kependudukan, atau misalnya diterbitkan oleh pejabat aparatur negara dan dilengkapi dengan dokumen kependudukan, maka itu yang dipakai seperti itu. Ketimbang melihat di ijazah SMP. Nah, kemudian ya tadi ya kriteria kelulusan. Ini sebetulnya kriteria kelulusan ini kan tidak ada yang berkaitan dengan NPSN ya, atau NISN. Jadi kriteria kelulusan itu hanya menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian memperoleh nilai sikap, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Mungkin yang tadi kami sampaikan itu contoh surat keterangan lulus. Ya, jadi surat keterangan lulus ini diberikan untuk melengkapi ijazah ketika peserta didik atau lulusan ini membutuhkan keterangan bahwa dia telah
menuntaskan atau lulus dari satuan pendidikan tertentu. Jadi misalnya penulisan belangko ijazahnya mungkin membutuhkan waktu. Nah itu sementara lulusan ini membutuhkan dokumen untuk melamar pekerjaan. Nah, ini bisa menerbitkan surat keterangan lulus seperti itu. Nah kriteria bahwa dia layak atau tidak diberikan surat keterangan lulus atau dianggap lulus adalah 3 tadi, ya, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai atau sikap perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian sekolah. Seperti itu mungkin Mbak April. Ya, saya rasa ini sudah jam 9.26 ini. Ya Bapak. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik atas arahan dan juga ilmunya dalam penulisan serta pengisian belangko ijazah SMK tahun 2022. Untuk ya, mohon izin mungkin saya bisa memberikan closing statement. Oh iya, boleh Pak. Iya, terima kasih Mbak April, Pak Rahmat Suhendra, yang kami hormati Pak Direktur, Bapak Ibu semua yang hadir pada sosialisasi kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, dan kami berharap sosialisasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan juga dimohon agar Bapak Ibu bisa mendiseminasikan informasi yang didapat pada sosialisasi ini kepada sejawat yang lain, dan mungkin ketika tidak mampu untuk menyampaikan seluruh informasi, Bapak Ibu bisa mengakses rekaman dari sosialisasi ini di laman di kanal YouTube Direktorat SMK. Jadi nanti bisa disebarkan saja di grup MKKS atau mungkin grup MGMP mengenai sosialisasi ini, atau link YouTube rekaman video sosialisasi ini, seperti itu. Dan kami mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan semoga lulusan kita bisa berkiprah dan juga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga pertumbuhan ekonomi di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kami juga mengucapkan selamat siang juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang berada di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Saya kembalikan kepada Pak April atau Pak Suhendra. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Taufik Damarjati. Bapak Hendra, segenap tim dari bidang penilaian dan penjaminan mutu Direktorat SMK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang sudah setia mengikuti acara ini hingga selesai. Dan kami juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini. Saya tutup dengan sebaik pantun, di dalam hutan pohonnya lebat, yang paling lebat si Gandaria. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa di acara Direktorat SMK berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kali ini kami tutup dengan lagu Mars SMK Nasional. Selamat lulus untuk
seluruh siswa SMK seluruh Indonesia. Tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.